persilakan kepada Bapak Muldoko yang mengambil tema transformasi masyarakat digital. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang cantik terus. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sharing knowledge ya. Hanya sayangnya saya gaptek dalam persoalan ini. Saya baca judulnya udah ngeri tuh, nggak nyambung juga sama apa yang saya pikirkan. Tapi saya akan berbicara besarannya aja lah. Karena saya seorang tentara, saya akan bicara tentang strategi. Itu. Sebelum ke sana kita lihat tantangan perubahan ya. Oke. Terus ya. Nomor 4 langsung 4 ya. Ya. Selalu saya katakan ada 5 fenomena ya yang selalu kita hadapi dalam lingkungan global kita, yaitu perubahan yang begitu cepat, penuh dengan risiko, kompleksiti, dan surprise. Ini 5 hal ini selalu saya ingatkan kepada siapapun agar kita kita memahami bahwa perubahan betul-betul sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan yang hebat lagi adalah speed. Dalam satu kesempatan Presiden selalu mengatakan, sekarang bukan lagi antara negara besar, negara maju dengan negara berkembang, bukan negara kaya dan miskin, tapi antara negara yang memiliki kecepatan dan negara yang lambat. Itu tempat area berkompetisi kita berada di situ. Berikutnya risikonya luar biasa ya, seperti kasus COVID yang kita hadapi, atau begitu terjadi risikonya sangat kompleks ya. Bukan hanya persoalan kesehatan, tapi persoalan pendidikan pun ada di dalamnya, persoalan sosial, persoalan ekonomi, dan keuangan luar biasa berubahnya. Nah ini sangat mengejutkan. Tantangan dalam menghadapi setiap perubahan atau transformasi adalah mampu adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Pertanyaannya, kita mampu nggak? Kita gagap nggak? Seperti saya ini gagap begitu melihat perkembangan teknologi seperti saat ini. Berikutnya mampu membangun kecepatan di segala lini. Segala lini harus kita perbaiki. Sebagai contoh ini begitu kita menghadapi COVID, kita baru tahu bahwa seperti apa sih sebenarnya kemampuan kesehatan Indonesia dalam menghadapi situasi yang seperti saat ini. Saya pikir bukan hanya Indonesia, negara-negara maju juga seperti itu yang sudah tertata dengan baik. Berikutnya berani mengambil risiko atas kebijakan yang diambil secara konstitusional. Kita kadang-kadang begitu menghadapi ada aturan begini, langsung berhenti, remnya rem cakram lagi, akhirnya sudah nggak mau lagi bergoyang. Karena apa? Takut dengan berbagai aturan-aturan yang kita buat sendiri. Berikutnya siap menghadapi kompleksiti akibat globalisasi. Ya seperti saya katakan tadi, mampu nggak kita bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya ya solutif ya dalam kondisi yang begitu kompleks. Berikutnya siap merespon kejutan-kejutan yang akan terjadi akibat kemajuan teknologi baru. Ya, surprise tadi itu kita kadang-kadang tidak sensitif ya. Lingkungannya sudah seperti ini, kita masih aja cara-cara bekerja yang lama ya, cara konvensional yang relatif itu linear. Kita mesti melakukan lompatan-lompatan untuk menghadapi situasi ini. Itu kira-kira tantangan itu dalam menghadapi perubahan. Berikutnya kalau kita melihat proses transformasi ya, ada strategi yang kita gunakan. Kalau di ilmu dasarnya, ilmu militer itu kalau kita bicara strategi ada 3 hal ya yang menjadi pedoman. Yang pertama goals. Apa sih goals yang akan kita capai dalam ini ya, knowledge sharing hari ini ya, dengan tema transformasi masyarakat digital dan strategi meningkatkan student engagement dalam pembelajaran online. Goal kita adalah bagaimana pembelajaran online ini nantinya menjadi satu model ya, satu model yang efektif dan efisien. Itu sebagai goal kita kalau kita melihat dari knowledge sharing hari ini. Berikutnya means ya, means itu sarana prasarana atau sebelum turun. Berikutnya ways-nya. Caranya apa sih cara yang harus kita gunakan ya
jangan sampai nanti kita tidak merespon dengan cara-cara yang benar, akhirnya apa yang kita lakukan itu menjadi bias. Kita melihat bahwa perlunya sekarang ini mengikuti gaya-gaya anak muda kita, gaya bahasa yang berubah, maksudnya cara-cara komunikasi yang betul-betul what the customer needs, ya. Customernya sekarang adalah anak-anak student kita yang generasi yang sangat berbeda, sehingga perlu gaya-gaya bahasa yang menyesuaikan. Berikutnya, cara berpikirnya juga seperti itu, ya. Cara berpikirnya harus cara berpikir yang milenial, tidak lagi berpikir yang berbelit-belit, yang pada akhirnya sulit ditangkap oleh mereka. Berikutnya, secara visual juga ada hal yang menarik dari penyajian-penyajiannya. Berikutnya, means-nya adalah bagaimana kita ya mengurangi digital gap tadi itu. Karena kita harus pahami bahwa kita terdiri dari 17.000 pulau, ya. Ada daerah-daerah yang memang sudah maju di infrastruktur, ada daerah-daerah yang memang masih cukup miskin di infrastruktur. Nah, ini juga harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Karena kalau masih terjadi gap, maka akan menjadi tidak efektif apa yang telah kita pikirkan dan apa yang akan kita lakukan. Itu upaya kalau kita lihat dari strateginya, ya. Jadi kita harus menentukan goals-nya dengan baik, dan kalau dalam asas perang itu tujuan menjadi yang pertama, yang paling atas. Jadi jangan sampai kita goals itu tidak dipegang dengan baik, agar kita nggak bias kemana-kemana. Berikutnya, cara yang akan digunakan harus tepat, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan saat ini. Kalau istilah strategi marketing adalah what the customer needs-nya. Apa sih sesungguhnya yang diinginkan oleh anak-anak kita sekarang ini? Jangan maunya begini, mau kita begini, ya pasti tidak akan ketemu. Kita harus mengikuti apa maunya pasar. Berikutnya, means-nya, ya. Tadi itu bagaimana upaya mengurangi gap digital tadi. Jangan sampai nanti kita hanya melihat Indonesia dari Jawa atau dari daerah-daerah yang sudah terpenuhi aksesnya, tapi kita melupakan ternyata banyak daerah-daerah yang masih miskin di bidang infrastruktur komunikasi. Itu dari segi strateginya. Berikutnya lagi tadi ada tambahan-tambahan ya, yang perlu dipahami bersama. Terus yang terbaru tadi. Ya, mohon maaf sebentar nih. Berikutnya beberapa penekanan yang ingin saya sampaikan. Ya, yang pertama adalah perlunya ada standarisasi produk yang serupa, ya, dari belajar, pekerjaan rumah sampai dengan ke penilaian. Jangan berbeda merek, ini standarisasi produk, ya, agar kita itu mau macam-macam akhirnya sulit mengintegrasikan, ya. Berikutnya, produk harus mengikuti culture pembelajaran yang diterapkan di Indonesia. Jangan asal ambil produk luar yang tidak mencerminkan pembelajaran di ruang kelas. Ini juga sangat penting. Kita itu lebih menyenangi produk-produk luar, padahal produk kita sendiri sudah sangat bagus, ya. Kekuatan infrastruktur produk harus mumpuni. Kalau lemot atau bermasalah, siswa pasti malas membukanya. Nah, ini tadi berkaitan dengan gap tadi, ya. Berikutnya, perlunya tools yang semakin membaik, ya. Atau tools yang diperlukan diantaranya adalah, ya, social media engagement melalui platform Instagram maupun Facebook yang akan mengenerate informasi terhadap segmentasi anak-anak sehingga bisa menjadi media promosi. Nah, ini memang harus diarahkan ke sana.
Ya, berikutnya sosialisasi pihak sekolah kepada orang tua sehingga bisa melakukan pembinaan ke anak atau murid. Seperti yang lalu saya sampaikan bahwa saat ini ada sedikit pergeseran, yang tadinya anak-anak itu dikawal sepenuhnya pada saat offline oleh gurunya, saat ini lebih orang tua yang berperan untuk mengawal anak-anaknya di dalam proses belajar dan mengajar ini. Berikutnya konten-konten yang menarik dan atraktif agar menstimulasi murid untuk aktif, ya, pembelajaran jarak jauh ini. Kalau konten-kontennya itu tidak menarik dan atraktif, anak-anak kita itu ogah deh kan begitu kira-kira. Nah, ini berarti ada sebuah inovasi dari waktu ke waktu, ya. Jangan sampai pernah kita berhenti untuk mengikuti kemauan anak kita. Berikutnya biaya ini, biaya PJJ yang dimurahkan dan kemungkinan bisa digratiskan pada saat pilot project ini. Kira-kira ini agak sulit ya, tapi pemerintah juga harus berusaha semaksimal mungkin karena ini ada keluhan-keluhan belajar jarak jauh ini ada tambahan-tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Berikutnya perlunya challenge quiz yang akan dijawab akan mendapatkan reward atas prestasi mereka ini, ya. Ini penting ini di anak-anak distimulasi melalui quiz-quiz yang menantang begitu. Berikutnya PJJ akan menekankan kepada efisiensi waktu dan fleksibilitas. Ini juga penting ya, karena kita bayar per menit per detik ya, jadi harus juga seefisien mungkin di dalam memberikan pembelajaran ini, karena kita berpacu dengan pembiayaan. Berikutnya menggunakan KOL ya, Key Opinion Leader atau Brand Ambassador untuk bagaimana dijadikan sebagai promotor pembelajaran jarak jauh sehingga adanya ketertarikan pengguna. Nah, ini kalau yang dimunculkan orang-orang yang menjadi idolanya anak-anak muda sekarang, ini pasti followernya menjadi banyak. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dan penekanan-penekanan yang terakhir ini mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi dalam pertemuan siang hari ini, yaitu putaran ke-7 Knowledge Sharing Forum, ya, KSF di Universitas Terbuka 2020. Sekali lagi, kalau Anda ingin ingin menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh yang baik, maka belajarlah kepada Universitas Terbuka. Karena Universitas Terbuka sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun dan saya mesti hormat kepada pendiri UT Universitas Terbuka karena orang lain masih tertidur, pendiri UT sudah bangun dan lari, yang sekarang orang baru mau bangun, sulit untuk mengejar UT. Terima kasih UT dan tolong sebarkan ilmu-ilmu yang selama ini dijalankan oleh UT untuk bisa di-cloning pada teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak untuk supportnya pada Bapak. Mohon berkenan dulu sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan yang memang ditunggu ke Bapak. Sebenarnya ada banyak banget, tapi kami memilih 3. Mohon berkenan ya Bapak ya. Yang pertama ini dari Dian Anggraini dari STI Asia Negara Palembang. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Oh, putus-putus. Iya. Halo, bisa didengar? Oke, sekarang ya. Terima kasih. Oke. Dari Dian Anggraini, Pak, dari Palembang. Sejauh mana support dari pemerintah mendukung pembelajaran online di masa pandemi COVID ini, terutama dalam melaksanakan kebijakan kampus merdeka di perguruan tinggi swasta? Bapak. Ya. Support pemerintah. Di perguruan tinggi. Ya, lanjut. Oke, yang kedua ada dari teman panitia. Yang kedua dari Putu Arya Sudarma MPD, SMP Budi Utama Gebrokan. Adakah kebijakan yang bisa mempermudah akses jaringan bagi siswa kurang mampu atau daerah 3T terkait jaringan akses daring?
Oke, saya lanjut yang ketiga ya Bapak ya. Ya. Yang ketiga boleh ditampilkan. Adakah yang ketiga? Belum, nanti saring ya. Baik. Bapak, dua dulu, dari pertanyaan dua dulu. Ini banyak lagi menyaring pertanyaannya. Silahkan Bapak. Ya. Itu melalui TPRI punya program DDR, belajar dari rumah. Jadi mereka yang di daerah. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang mewujudkan SDM unggul ya, yang ditangani dan yang dipikirkan oleh pemerintah adalah semua ya, semua tidak begitu membedakan antara swasta dan non swasta ya. Ada program pemerintah ya dari TPRI, ada program yang namanya BDR ya, belajar dari rumah ya. Ini supaya dioptimumkan nanti bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini juga perlu feedback dari masyarakat ya, dari publik. Saya sangat berharap BDR ini nanti ada feedback sehingga nanti TPRI akan melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Ini saya minta peran dari semuanya agar bisa memberikan masukan kepada TPRI ya. Nah, ini dilakukan secara per klaster. Berikutnya kemudahan daerah 3T hampir sama ya, bagaimana BDR ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi intinya bahwa persoalan infrastruktur yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya di daerah 3T tadi ya, tertinggal terluar ya, ini sudah di-capture oleh pemerintah ya. Dalam sidang kabinet sudah dibicarakan, ini tanggung jawab dari Kominfo ya, Kementerian Kominfo untuk betul-betul memperbaiki situasi ini ya. Tapi sekali lagi bahwa memang wilayah kita begitu luas ya, tidak bisa langsung begitu saja diselesaikan. Tapi yakinlah bahwa persoalan ini, ya, keluhan-keluhan masyarakat ini sudah ditangkap oleh pemerintah dan ada upaya-upaya untuk segera melakukan perbaikan atas berbagai kelemahan-kelemahan tadi itu, khususnya di daerah 3T ya. Dari yang saya katakan miskin infrastruktur, kita juga sangat sangat memahami situasi itu ya. Makanya Pak Presiden juga mengingatkan Menteri Pendidikan, hati-hati ya, hati-hati bahwa wilayah kita adalah wilayah yang begitu luas, 17.000 pulau, di mana segmennya itu ada perbedaan yang cukup cukup tinggi ya. Gap tadi juga terjadi, gap digital juga terjadi. Pasti ya teman-teman sekalian untuk sementara agak sabar ya, karena ini memang memerlukan waktu. Tapi yang paling penting adalah satu, pemerintah telah memahami bahwa ada persoalan. Yang kedua, pemerintah telah memerintahkan Kominfo untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan. Yang ketiga adalah pemerintah ingin adanya sebuah pemerataan, keadilan dalam informasi, keadilan dalam akses, keadilan dalam berbagai kemudahan yang didapatkan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu kira-kira. Baik, Bapak, terima kasih sekali untuk sharingnya siang hari ini. Kalau boleh saya mengambil poin-poin, sedikit Pak poinnya, tapi maknanya luas banget. Yang pertama adalah kita dituntut untuk mampu beradaptasi, mengambil keputusan, berani ambil risiko, dan siap menghadapi kompleksitas yang ada, siap merespons kejutan-kejutan yang terjadi. Ini semua harus melalui strategi yang benar, yaitu ada tujuan, dan ada cara, ada sarana prasarana. Matur sekali Bapak untuk sharingnya hari ini, membuka dan memberikan semangat buat kami yang berada dalam pendidikan jarak jauh. Apabila Bapak ada acara lain, kami
bisa menyampaikan sekali lagi penghargaan yang setinggi-tingginya karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar kali ini. Nuhun Bapak, selamat siang. Pak Rektor, terima kasih Pak Rektor. Mantap. Mantap Pak Rektor. Dan semuanya, mohon maaf saya nggak bisa menyapa satu persatu. Terima kasih semuanya. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Baik.